Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Musyahidun al-kiram, para pemirsa Furqan TV yang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini fi hal sabah nastamiru fi barnamiji min baramiji hayya nata'allam al-lughata al-arabiyyah. Kita bisa melanjutkan program di Furqan TV. Dalam program mari kita belajar bahasa Arab dalam kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah oleh Dr. Fa Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang dan juga kekuatan untuk belajar bahasa Arab, bahasa kebanggaan kita semua sebagai seorang muslim. Karena bahasa Arab, bahasa Al-Quran Al-Karim, dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu apa yang diperintahkan, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dengan bahasa Arab juga kita bisa memahami berita-berita yang ada di Timur Tengah. Berita tentang mana yang benar, mana yang bagus, berita yang mana yang benar dan mana yang bohong. Kita bisa mengetahui dengan bahasa Arab video-video para ulama dengan berceramah. Kita bisa juga mengetahui pengumuman-pengumuman dengan bahasa Arab, memahami, bisa membaca, bisa mengerti. Sebuah contoh, barusan Jami'ah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah atau Universitas UIM mengeluarkan pengumuman tentang pendaftaran UIM. Maka pengumumannya dengan bahasa Arab. Ada santri atau yang mau mendaftar ke universitas tersebut harus memahami apa yang harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya dan lain sebagainya. Dengan bahasa Arab kita juga memahami dan mendalami apa yang kita kerjakan, apa yang kita bacakan tatkala kita sholat, tatkala kita umrah, tatkala kita juga berhaji. Dalam haji kita tatkala di Mekah Al-Mukarramah itu pasti orang-orang sana yang pakai bahasa Arab, apa yang mereka perintahkan, dan kita tahu apabila kita sudah belajar bahasa Arab. Misalkan contoh aja bahasa-bahasa kecil yang sering mereka bicarakan seperti ya haj, ya haj. Ya haj itu artinya adalah wahai orang yang lagi berhaji atau lagi berumroh.
Siapapun itu, mau haji atau umroh dikatakan haj, yaitu orang yang lagi beribadah. Kemudian juga mereka mengatakan torik, ya artinya adalah jalan. Maksudnya ya jalan, silahkan jalan. Atau minggir. Ada orang yang lagi jalan, jangan berdiam di jalan. Atau jangan berdiam di situ, kemudian ngobrol di situ, menghalangi orang itu jalan. Dan juga harik, ya harik itu bergerak. Semua kita tahu, ya tatkala kita bisa belajar bahasa Arab, tatkala kita tahu kaidah-kaidah apa yang mereka katakan. Terkadang apa yang kita pelajari itu berbeda praktek yang ada di sana. Berbeda praktek yang ada di sana. Kita tahu artinya izin. Nah, izin dalam bahasa Arab itu idnun, mengizinkan, idnun, adina ya'danu, wa adin fin nasi fil haji, yaitu umumkanlah atau izinkanlah mereka untuk manusia untuk haji dan lain sebagainya. Tapi tatkala kita ke sana itu ada namanya sebuah tiket izin untuk bisa berhaji, itu namanya at-tasrih. At-tasrih itu tiket haji. Tiket bisa untuk melaksanakan haji. Karena di slogannya mereka la hajja bila tasrih, tidak boleh haji tanpa tasrih, tanpa izin. Nah, kita nggak tahu apa itu tasrih. Kalau kita ya siapapun itu ya, siapapun yang sudah sekolah SMP, SMA itu tasrih itu nggak tahu awalnya. Kita tanya-tanya ke mereka, apa itu tasrih? Tasrih itu surat izin. Surat izin diizinkan untuk melaksanakan sebuah tiket misalkan dan lain sebagainya. Maka kita tahu apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah kita sudah di kaidah-kaidah dan kita sudah membahas di jilid 1 dan jilid 2 tentang uslub-uslub atau percakapan mereka dalam bahasa Arab. Kemudian di sini Dr. Fa'adur Rahim melanjutkan sebuah kaidah-kaidah yang penting. Kaidah-kaidah ini beliau merangkum dengan rangkuman yang sangat singkat sekali. Ya, adapun kalau misalkan dipanjang lebar bisa di kitab-kitab yang lain. Sangat-sangat ringkas sekali, bahkan lebih ringkas daripada kitab-kitab nahwu yang pemula. Ini sangat pemula sekali. Nahwu yang pemula seperti kayak Muhtarat karya Ustaz Aunur Rafiq hafizahullah taala, atau kitab Nahwul Wadih atau Nahwu Al-Muyassar dan lain sebagainya, itu kitab-kitabnya pemula, dan ini insyaallah lebih pemula lagi. Hanya saja beliau merangkumnya dengan bahasa Arab. Maka kita juga harus memahami dengan bahasa Arab juga. Alhamdulillah kita sudah masuk di pelajaran masih i'rab dan mabni. Masih i'rab dan mabni, dan pembahasan yang paling banyak itu pembahasan masalah i'rab dan mabni. Pembahasan yang paling banyak, tidak ada yang lain. Bahkan di kelas kita atau di pembahasan di Pondok Al-Furqan itu 1 tahun itu belum sampai selesai ya i'rab dan mabni, saking luasnya pelajaran ini. Nah, masih di i'rab, permasalahan i'rab di fi'il, di isim. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas secara panjang ya lumayan agak panjang tentang masalah mabni dan mu'rab. Apa itu mabni dan mu'rab? Ya, mabni itu yang berharokatnya tidak bisa berubah harokatnya. Kemudian mu'rab itu yang berubah harokah akhirnya.
yang berubah harokat akhirnya. Kemudian juga kita memahami bahwasanya isim itu perubahannya ada dua. Ada rafa, dhammah, ada nasab, dan juga ada jer. Nah, kita membahas insyaallah agak lebih singkat sendiri. Al-i'rabut takdiri, i'rab secara takdir, secara perkiraan. Ya, perkiraannya seperti apa? I'rabnya apa? Dan ini ada juga di isim, ada juga di fi'il. Nah, di isim hanya ada beberapa aja. Kita baca dulu ya. La tadharu, tidak nampak, ya, la tadhar, tidak nampak, tidak kelihatan. Alamatul i'rabi, tanda-tanda i'rab fi salasati anwa'in. Nah, fi salasati, di 3 macam dari al-asma, dari isim-isim. Wa tuqaddaru, dan ditakdirkan atau diperkirakan fiha, di dalam isim-isim, al-alamat, tanda-tanda. Wa hadhihi anwa'un, wa hadhihi al-anwa'u hiya, dan di antara yang i'rab takdiri ada di bawah ini. Yang pertama al-maqsuru, al-maqsuru. Yang kedua al-manqusu. Yang ketiga al-mudhafu ila al-ya'il mutakallim, al-mudhafu ila al-ya'il mutakallim. Ingat ya, isim itu hanya harokatnya ada dhammah, kemudian fathah, kemudian kasrah, ya. Kasrah itu asli. Tapi yang takdir juga sama. Takdir yang diperkirakan. Perkiraannya dhammah. Iya, perkiraannya dhammah, namanya muqaddar. Dhammah muqaddarah. Kemudian perkiraannya fathah, yang namanya fathah muqaddarah. Perkiraannya kasrah, namanya kasrah muqaddarah. Kita akan bahas dulu apa tuh maksur. Maksur wa huwal ismu, isim, al-mu'rabu, ya mu'rab ya, ingat ya, itu mu'rab, dia harus mu'rab. Allati akhiruhu alif lazimah, yang mana akhirnya itu alif ya, lazimah, alif yang bukan alif layina ya, alif lazimah itu alif yang lurus asli, bukan alif layina. Dan macam-macam alif itu banyak ya, kita kan tidak membahas masalah alif ya. Yang penting di sini alifnya alif lazimah, alifnya tidak boleh dibuang, lazim, masih ada, tetap ada, tidak boleh dibuang, dan itu asli, dan itu alifnya kuat, bukan alif layinah dan lain sebagainya. Contohnya apa? Al-mustasfa. Nah, al-mustasfa bahasa enaknya ada rumah sakit. Kalau bahasa secara terjemahan secara kata adalah rumah orang-orang yang minta sehat, ya, rumah sakit, atau rumah sehat. Al-fatah, pemuda. Al-asa, yaitu tongkat. Nah, itu salah satu contoh ya, di antara contoh al-maqsur. Mana di sini alif lazimah? Alif lazimah yang di belakangnya nih. Nah, ini alif lazimah. Akhirnya adalah alif lazimah, tidak boleh dibuang. Al-fata, al-asa, al-mustasfa, dan lain sebagainya. Tuqaddaru fihi alamatu thalathu nahwu. Nah, semuanya tuqaddar, diperkirakan dengan alamat-alamat yang 3. Ya, 3 ya, isim itu ada 3. Dhammah, nasab, dan jer. Contoh di sini nahwu. Contoh. Qatala, membunuh. Al-fata, fata yaitu pemuda membunuh. Al-af'a. Al-af'a itu ular kobrang mungkin, af'a itu. Bil asa, dengan pentung ya, dengan
tongkat. Dengan tongkat. Nah, di sini mana yang maksur? Mana maksur? Ya ini maksur. Al-fata, al-af'a, al-aso. Baik. Taqulu, kalian bisa mengatakan fil i'rabi hadhil kalimat. I'rab. I'rab ini penting sekali pada pembahasan nahwu dan tidak bisa dilepas dari bahasa Arab. Terpenting ya nahwu i'rabnya itu paling enggak ada 3. Paling enggak antum harus tahu kedudukannya, kemudian tandanya, ya. Kemudian kenapa dia kedudukannya seperti itu? Kedudukan ini maksudnya apa? Dia itu fa'il atau maf'ul atau yang lain, itu kedudukan. Dan dahulu Syekhuna Sultan Rafiq mengajarkan kepada kita ya seperti itu. Ini kedudukannya apa? Mana tandanya? Kenapa kok bisa dhammah? Kok bisa kasroh, kok bisa fathah, kenapa? Itu seperti itu. Dan beliau mengajarkan kepada kita tentang kitab Muhtarat dengan 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 simpel sekali. Setelah beliau menjelaskan nahwu secara simpel misalkan, kemudian kita ditanya kepada dari beliau pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan sebagainya. Qatala artinya membunuh. Dan ini pembahasan masalah fi'il dan kita tidak membahas masalah fi'il terlebih dahulu. Kemudian al-fata. Al-fata di sini kedudukannya fa'il. Fa'ilun. Kedudukannya adalah pelaku. Marfu'un. Marfu'. Fa'il itu marfu'. Gak mungkin mansub. Tidak mungkin majrur. Apalagi menjum, marfu, fa'il itu marfu. Dan kita akan bahas beberapa isim-isim yang rafa. Apa saja yang isim rafa kita bahas insyaallah nanti, mungkin hari ini atau pekan ke depan. Kemudian tandanya apa? Tandanya itu dhammah, tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Nah, dhammah muqaddarah. Ya, pertama kita tahu kedudukannya, fa'il. Kenapa fa'il? Ya karena setelah fi'il itu fa'il. Kita harus tahu, setelah fi'il itu fa'il. Biasanya seperti itu. Kemudian tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Nah, dhammah yang diperkirakan. Sebenarnya sih ada dhammah yang di situ. Tapi tidak kelihatan karena bagaimana alif akan bahkan ya kalau misal kita kan juga al-fata'u misalkan al-fata'u penting dari ini adalah penting dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan atau dhammah yang diperkirakan ada di situ. Kenapa dhammah ini juga penting? Kenapa dia dhammah muqaddarah? Yang pertama karena dia maksur. Yang dua karena dia fa'il. Karena dia bekerja atau fa'il. Pelaku. Yang kedua al-af'a, ular. Maf'ulun bihi mansubun. Ya, dia maf'ul. Kedudukannya maf'ul. Dan maf'ul bihi itu mansub fathah. Dan apa tanda maf'ulnya? Ada apa tandanya adalah wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya fathatun muqaddaratun, fathah yang diperkirakan, fathah yang diperkirakan atau ditakdirkan. Baik. Pertanyaannya yang ketiga, kenapa kau fathah muqaddarah? Ya karena dia maksur. Yang kedua dia maf'ul.
Ini penting ya. 3 pertanyaan nih pada saat kita belajar nahwu. Minimal ada 3. Yang pertama kedudukan. Kedudukannya apa? Yang kedua, tandanya apa? Yang ketiga, sebabnya atau kenapa? Apa sebabnya dia fathah muqaddarah? Yang pertama dia maksur, yang kedua karena dia maf'ulun bihi, fathah. Al-'asa yaitu tongkat, majrurun dia cer dengan bi, ada bi-nya enggak? Ada, bil 'asa. Nah, susah kalau orang Arab ingin mengatakan bil 'asawi atau bil 'asai, susah. Kalau orang Indonesia gampang, Indonesia itu ya serbaguna, apapun bisa. Kalau orang yang lain susah. Majrurun bi alba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah, dan apa tandanya ya? Tanda jernya itu mana? Enggak ada di sini. Ada jer, ada kasratun muqaddarah. Kasrah yang diperkirakan di situ, ada kasrahnya sebenarnya. Nah, karena dia itu apa sebabnya kalau dia kasrah muqaddarah? Ya sebabnya karena maksur, yang kedua karena majrur. Paham insyaallah ya? Insyaallah maksur itu isim yang akhirannya itu berhuruf dengan alif lazimah. Ingat, alif lazimah itu alif yang asli, tidak ada tambahan sama sekalipun. Mangkus, apa itu mangkus? Wa huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimah. Mangkus nama isim mu'rab. Ingat-ingat ya, mu'rab. Mu'rab itu ciri-cirinya adalah ya, diantaranya adalah bisa berubah harokat akhirnya, kemudian ada tambahan alif lam. Walaupun nggak semuanya ya, tidak semuanya. Tapi ciri-ciri yang nampak. Nah, ingat ini ya-nya asli lazim, pasti harus ada, tidak boleh dibuang. Maksurah, maksurun apa? Maksurun ma qablaha, sebelumnya itu berharokat kasrah. Apa contohnya di sini? Al-qadhi, hakim, qadhi. Al-muhami, al-muhami artinya penjaga gitu ya, penjaga. Atau ya nanti kita cari lagi apa artinya, lupa. Al-muhami, kemudian as-sani yang kedua, al-madhi yang lalu, al-wadi ya, wadi itu lembah, al-ma'ani makna-makna. Semua ini adalah mankus. Tuqaddaru fihi adh-dhammatu wal kasratu. Nah, tuqaddar. Ingat ya, muqaddarnya apa saja? Ya, muqaddar yang diperkirakannya hanya dhammah dan kasrah. Nah, ingat ya, dhammah dan kasrah. Selain itu, maka wa tadharu, dhahir itu nampak. Yang tadi muqaddar diperkirakan dan nampak. Fihil fathatu. Nah, mankus itu muqaddar hanya 2, dhammah dan kasrah. Contoh, sa'alal qadhi al-muhamiyah anil jani. Sa'ala bertanya, al-qadhi yaitu hakim. Hakim bertanya kepada siapa? Kepada muhami. Muhami itu penjaga atau polisi atau yang lain. Anil jani, tentang al-jani. Al-jani itu orang yang
melakukan jinayat, melakukan kriminal atau kerusakan, jinayah. Dan jinayah itu sudah di Indonesiakan. Indonesia dan Arab sama yang jinayat itu kriminal. Salah ini fi'il, dan fi'il kita bahas masalah fi'il. Al-qadhi sekarang. Al-qadhi. Al-qadhi itu kedudukannya apa? Tandanya apa? Kenapa sebabnya apa dan lain sebagainya. Maka kita bahas. Taqulu, kalian bisa mengatakan fil i'rab bi hadhil kalimat. I'rabnya di hadhil kalimat. Al-qadhi fa'ilun marfu'un, namanya juga fa'il itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan apa alamatnya, apa tandanya? Tandanya dhammah. Bukan ada dhammah yang di sini, muqaddarah yang diperkirakan. Dalamnya sebenarnya ada dhammah. Al-qadhi, al-qadhiyu. Awalnya al-qadhiyu. Tapi orang Arab susah tuh mengatakan seperti itu. Al-qadhi. Al-muhami, al-muhami, al-muhamiyah ya, al-muhamiyah. Maf'ulun bihi mansub, dia maf'ul. Maf'ul. Pada bis fa'il maf'ul. Mansub. Apa tandanya? Alamatu nasbihi fathatun zahirah. Tanda nasabnya adalah fathah zahir, kelihatan ya, muhamiyah. Bisa, orang-orang masih bisa mengatakan muhamiyah. Fathatun zahiratun. Al-jani itu orang yang di kasus ya. Al-jani itu orang yang di kasus atau kriminal. Majrurun bi'an, dia jar karena ada huruf jar an. Wa apa tanda majrurnya? Wa alamatu jarrihi kasratun zahir, kasratun muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan, yang diperkirakan. Al-jani, aslinya al-jani. Kita lanjut ke bawah. Waqad yakunul mangkus mahdhufal ya, bisa jadi mangkus, ingat ya tadi mangkus itu yang ada ya lazimah. Kok di sini kok bisa jadi ya? Bisa jadi apa nih? Mangkus mahdhufal ya'i, dibuang ya-nya. Nah, tadi katanya ya-nya nggak boleh dibuang. Sekarang bisa dibuang. Nah, ini lihat ini. Nahwu. Contoh. Dhahaba qadin ila muhami. Dhahaba, pergi, qadin. Nah, apa perbedaannya apa ini sama yang tadi yang awal? Apakah ada perbedaannya? Oh iya ada. Perbedaannya yang tadi ada ya-nya, sekarang nggak ada ya-nya. Oke, betul. Yang kedua apa? Yang kedua, yang tadi ada alif lam, begitu ya. Yang tadi ada alif lam, sekarang tidak ada alif lam. Dan itulah ciri-ciri mangkus. Itulah ciri-ciri mangkus. Atau mangkus, ya, apabila ada alif lam itu iya-nya harus ada. Al-qadhiyu. Nah, al-qadhiyu aslinya ya, al-qadhiyu. Al-qadhi. Kalau nggak ada alif lamnya maka dibuang ya-nya. Maka buang ya-nya. Seperti ini, dhahaba qadin ila muhamin. Qadhi pergi kepada muhamin, penjaga. Maka bagaimana i'rabnya apabila seperti ini? Apa mana i'rabnya? Ya, kita baca dulu. Taqulu fi i'rabi hataini kalimataini. Apa i'rabnya? Yang pertama qadin. Fa'ilun marfu'un, ya, karena fa'il marfu' dan karena qadin ini setelah dhahaba, setelah fi'il.
Alamatu raf'ihi, dan apa tanda rafa'nya? Dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Itu yang beliau ajarkan kepada kita. Apa tanda memang nggak ada tandanya di sini, nggak ada ya-nya, nggak ada itunya. Ada, tunggu dulu. Ada dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan 'alal ya'i, di atas ya, al-mahdhufah yang terbuang karena tidak ada alif lamnya. Karena tidak ada alif lamnya. Muhamin majrurun bi ila majrurun bi ila. Muhamin karena dia majrur, ada huruf jarnya ila. Wa alamatu jar, apa tanda jarnya? Kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Kasrah yang diperkirakan di atas ya yang terbuang, yang dibuang, yang sengaja dibuang karena tidak ada alif lam. Kenapa seperti itu? Karena tidak bisa berubah dari qadin menjadi qadun atau qadon, ya. Qadin ya qadin, tidak bisa qadun. Muhamin juga sama, muhamin nggak bisa muhamun, dan lain sebagainya, ya. Ini harus kita pahami, dan ini lebih mendalam sedikit tentang masalah manqus. Jadi manqus apabila ada alif lamnya maka ya-nya lazimah, harus ada, tidak perlu dibuang. Kalau ada alif lam, kalau tidak ada alif lamnya maka dibuang, mahdhufah. Yang ketiga, terakhir pembahasan hari ini insyaallah, mudhafun ilal ya'il mutakallim. Mudhaf bersambung pada ya al mutakallim, ya yang berbicara. Nahu zamili, temanku itu, dia temanku. Siapa itu? Zamili, temanku. Mobil siapa? Sayyarati. Kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya. Isim yang bersambung dengan ya mutakallim, maka dia nanti takdir, nanti i'rabnya berubah. Nanti i'rabnya berubah. Tuqaddaru fihi alamatu thalath. Maka dia semua muqaddar, tiga-tiganya muqaddarah. Nahwu da'a jiddi ustadi ma'a zumalai. Da'a memanggil, jiddi kakekku. Memanggil siapa? Memanggil ustadi, guruku. Bersama siapa? Bersama zumalai. Masya Allah, beliau membuat sebuah contoh yang semuanya ada, semua bisa dipraktikkan dalam satu kalimat, dalam satu jumlah, ya. Da'a fi'il, kita tidak bahas masalah fi'il. Jiddi, jid atau jaddun, jaddun itu kakek. Kalau harokat yang berbeda maknanya, ya. Kalau jiddun itu kalau nggak salah maknanya semangat. Taqulu fil i'rab, apa i'rabnya? Jaddun fa'ilun marfu'un, fa'il marfu'un karena dia setelah fi'il. Da'a, apa tandanya? Tandanya alamatu raf'ihi muqaddar muhammatun muqaddaratun. Apa tandanya? Tandanya adalah rafa' dan dhammah muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Apa sebabnya? Sebabnya karena mudhafun ilal ya'il mutakallim, karena dia mudhaf kepada ya. Mana ya-nya? Ya-nya ini ya. Ya-nya ada di situ, di belakang itu. Ilal ya'il mutakallim. Ustadi
itu maf'ulun bihi setelah fa'il ya, mansub. Apa tanda fa'il maf'ulnya? Maf'ulnya fathah, tapi dia muqaddarah. Apa sebabnya? Karena sebabnya dia mudhaf kepada ya'il mutakallim, ustadi. Nah, ya kok bingung, kok ustadi ya, kenapa ustadi bukan ustadui atau apa yang lain sebagainya. Iya, itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu simple, sangat simple. Ustadi cukup, tidak usah pakai direpot-repotkan. Harus pakai marfu ustadui, susah. Harus pakai mansub dan fathah yang kelihatan, ustadai misalkan. Harus pakai fathah dan sebagainya, kasrah dan sebagainya. Maka ikutilah kaidah-kaidah yang ada di mereka. Ustadi cukup, ustadi, guruku. Dan ini sering banget ya, dan udah ma'ruf sekali. Siapa beliau? Ustadi, misalkan aina ustadi, misalkan ustadi yang lain sebagainya. Maka ustadi itu tergantung dengan kedudukannya. Apabila marfu ya marfu, apabila mansub ya mansub, apabila majrur ya majrur. Tergantung dia. Ustadi itu bisa bisa marfu, bisa nasab, bisa majrur, sama. Tapi alamatnya, tandanya apa? Kalau tandanya rofa, kalau tandanya dia karena dia rofa ya dhammah muqaddarah. Kalau dia mansub ya fathah muqaddarah. Nah, fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena mudhafun ilal ya'il mutakallim ma'a zumala'i. Nah, semua mirip ya. Jadi ustadi, zumala'i, semua mirip tapi berbeda i'rabnya. Zumala'i mudhafun ilaihi majrurun. Mudhaf ya, karena dia ma'a di sini isim mudhafun ilaih. Apa alamatnya? Apa tanda jarnya? Tanda jarnya kasratun muqaddaratun, kasrah yang diperkirakan yang ada di dalam situ. Allahu a'lam bisawab. Sampai ini adalah soal pembahasan kita, karena pembahasan ini yang sangat-sangatlah panjang sekali. Kalau di kitab Awdahul Masalik, di kitab Qatrutun Nada yang lain sebagainya, itu pembahasannya bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan ada salah satu ustadz itu membahasnya sampai 1 tahun pun belum habis. Belum habis tentang masalah i'rab dan mabni saja. Pembahasannya sangat luas sekali, dan intinya pembahasan nahwu dan nahwu itu ada di mu'rab dan mabni, itu intinya. Nah, intinya makanya kita harus memahami benar-benar. Apabila kita ingin belajar bahasa Arab, ingin sekolah di Madinah atau sekolah di Libya atau sekolah yang mana bahasa percakapannya itu bahasa Arab, maka kita juga perlu belajar bahasa Arab. Dan kitab ini alhamdulillah sebuah cerita yang sangat-sangat menarik. Ada seorang ustadz yang ada di Madinah mengajar para santri yang mau pingin masuk Madinah dengan kitab Durusul Lughah Arabiyyah selama 3 bulan. Ada yang sampai setahun baru bisa masuk ke Madinah, karena bisa setelah belajar kitab Durusul Lughah Arabiyyah oleh Dr. Fuad Abdul Rahim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini sebagai amalan beliau, karena beliau sudah meninggal dunia dan beliau orang saleh, orang yang baik. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.